Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang berhenti, dan tidak ada yang tahu bahwa gadis kecil itu menyimpan sesuatu yang bisa mengguncang hidup seseorang selamanya. Sore itu, di jalan sepi yang panas, takdir mempertemukan dua dunia yang tak seharusnya bertemu. Apa yang terjadi setelah mobil mewah itu berhenti adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Langit sore itu tampak kelabu, seperti menahan tangis yang belum sempat jatuh. Udara lembab menggantung di udara, seakan bumi pun enggan bernapas. Di tengah jalan desa yang sepi dan berdebu, aspal membara karena matahari siang yang belum sepenuhnya padam. Dan di sanalah, seorang gadis kecil berdiri kaku. Rambutnya kusut, kakinya telanjang, dan di pelukannya hanya sebuah boneka tua hampir tak berbentuk, dengan satu mata lepas dan tubuh penuh tambalan. Matanya memandangi setiap kendaraan yang melintas, tapi tak satu pun berhenti, sampai sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak. Ban menggesek aspal dengan suara melengking. Dari balik kemudi muncul seorang pria paruh baya dengan jas mahal dan sepatu mengilap. Ia mengusap keringat di dahinya. Wajahnya marah. Ia baru saja pulang dari sebuah acara penghargaan di Hotel Bintang 5 di Semarang, di mana ia dinobatkan sebagai tokoh pengusaha tahun ini. Namanya adalah Edwin Santoso. Terkenal, dihormati, tapi juga diselimuti misteri. Ia melangkah keluar, hendak memarahi si gadis, tapi langkahnya terhenti. Tatapan mereka bertemu, dan dunia pun membeku. Mata si gadis gelap bulat penuh luka adalah cerminan dari matanya sendiri. Edwin mematung. Nafasnya tercekat. Dunia yang tadi penuh gengsi dan kemewahan seolah runtuh seketika di hadapan gadis kecil itu. Ia menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa kamu?" bisiknya, seperti orang tersesat. Gadis kecil itu menunduk. Ia menggenggam bonekanya lebih erat, lalu menjawab dengan suara lirih, nyaris tak terdengar oleh angin sore yang sepi. "Ibuku sudah tiada, dan ayahku tidak mau mengakui aku." Detik itu juga, dunia Edwin runtuh. Kalimat itu bukan kalimat biasa. Itu adalah kalimat yang ia dengar 6 tahun lalu dari seorang perempuan desa yang datang ke kantornya dengan bayi dalam gendongan. Perempuan itu memohon, meminta pengakuan. Tapi Edwin, yang saat itu sedang membangun reputasi, mengusirnya. Ia memberi uang, ia menyuruh pergi, dan ia berjanji tidak akan pernah mengingatnya lagi. Tapi sekarang, anak itu berdiri di hadapannya, di tengah jalan, dengan boneka usang, dan luka yang belum sempat sembuh. Edwin gemetar. Ia menoleh pada sopirnya yang hendak turun, dan langsung mengangkat tangan. "Jangan dekati dia." Perintahnya suara penuh kegugupan. Ia mendekat perlahan. Kakinya menapaki aspal yang panas. Jas mahalnya terseret angin, tak lagi berwibawa. Ia berjongkok, memandang wajah anak itu dari dekat. Hidungnya kecil, dagunya tirus, dan ya Tuhan, tahi lalat kecil di sudut mata kiri. Sama persis seperti miliknya. Aku. Edwin tak sanggup bicara. Gadis kecil itu hanya memeluk bonekanya dan menatapnya. Tak ada tangis. Tapi luka di matanya berbicara lebih keras dari 1000 kata. Udara jadi berat. Angin mendadak berhenti. Semesta pun seolah menunggu jawaban Edwin. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat si gadis ke dalam pelukannya. Tubuh anak itu ringan. Terlalu ringan, seperti belum pernah kenyang. Jasnya ternoda debu dan keringat si anak. Tapi Edwin tak peduli. Ia membukakan pintu belakang mobil, meletakkan gadis itu di bangku, lalu duduk di sampingnya. Sopirnya menatap bingung dari kaca spion, tapi tak berani bertanya. Mobil melaju kembali. Hening. Hanya suara napas pelan si anak yang terdengar. Di luar, langit mulai gelap. Petir menyambar di kejauhan seakan alam pun ikut menggigil. Di dalam mobil, Edwin menatap wajah anak itu dalam-dalam. Ia tahu, semua yang ia bangun bisa runtuh. Reputasi, perusahaan, rumah tangga. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa hidup.
Gadis kecil itu memandang keluar jendela, dan tanpa menoleh ia bertanya pelan, "Apakah kamu malu punya anak seperti aku?" Edwin menutup matanya. Air mata pertama jatuh ke pipinya. Malam itu langit Jakarta diguyur gerimis. Lampu-lampu kota memantul di kaca jendela rumah megah milik Edwin Santoso di kawasan Elit Menteng. Sebuah rumah besar dengan taman rapi, kolam ikan koi, dan segala hal yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang di negeri ini. Tapi di balik pintu-pintu kayu jati yang tebal itu, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan dengan napas tertahan. Gadis kecil itu kini berada di salah satu kamar pembantu yang sudah lama tak digunakan. Edwin menyuruh pembantunya membersihkan kamar itu secara diam-diam, tanpa menjelaskan siapa yang akan tinggal di sana. Tempat tidur kecil disiapkan, gorden diganti, tapi dindingnya masih menyimpan aroma lembab dan sunyi. Disitulah gadis itu tidur, sendirian, dengan boneka robeknya yang sudah lusuh. Clara, istri Edwin, tak mencium perubahan apapun pada awalnya. Ia terlalu sibuk dengan jadwal sosialita, pertemuan arisan dengan istri pejabat, foto-foto untuk majalah fashion, dan pesta ulang tahun mewah di restoran rooftop. Tapi perempuan seperti Clara tidak pernah benar-benar buta. Edwin tahu. Itulah sebabnya setiap malam ia masuk dan keluar kamar si gadis dengan sangat hati-hati. Ia membawa makanan sendiri, menyembunyikan jejak. Tapi yang tak bisa ia sembunyikan adalah suara tangis kecil yang terdengar setiap malam. Tangis lirih, lembut, tapi memilukan. Gadis kecil itu seringkali duduk di sudut ranjang, memandangi jendela gelap, dan memeluk bonekanya. Ibu di mana?" Bisiknya lirih suatu malam. Edwin berdiri di balik pintu mendengar itu. Ia tak masuk. Ia hanya memejamkan mata dan merasa tubuhnya seperti diremukan rasa bersalah. Ia lelaki dewasa, pemilik perusahaan properti terbesar di Indonesia. Tapi di hadapan suara gadis kecil itu, ia hanyalah seorang pengecut. Esok harinya Edwin kembali ke kantornya di Sudirman. Senyumnya lebar di depan kamera. Ia meresmikan proyek apartemen baru, berfoto dengan wali kota, memberi pidato tentang keluarga, moral, dan masa depan bangsa. Tapi di dalam hatinya ia hancur. Di malam yang sama saat ia pulang, si gadis mendekatinya dengan langkah ragu. Mata bulatnya menatap langsung ke dalam jiwanya. "Ayah, apakah kamu malu karena aku miskin?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah ia alami dalam dunia bisnis. Ia tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Gadis itu mengangguk pelan, lalu kembali ke kamarnya. Tak menangis, tapi ekspresi wajahnya membuat Edwin merasa lebih hina dari penjahat. Beberapa hari kemudian, Clara mulai curiga. Ia mendengar suara tertawa kecil dari ujung lorong. Ia mencium bau makanan yang bukan dari dapur utama, dan ia melihat bayangan kecil berlari di taman belakang saat ia pulang lebih awal dari biasa. Clara memanggil Embok Yati, pembantu yang paling lama bekerja di rumah itu. "Siapa yang tinggal di kamar belakang, Embok?" tanyanya tajam. Embok Yati gugup. Itu keponakan Pak Edwin, Bu. Anak dari sepupunya yang jauh." "Sepupu? Sejak kapan Edwin punya sepupu yang tinggal di sini?" Wajah Clara menegang. Embok Yati menunduk. Tangannya gemetar. Ia tahu, satu kesalahan bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Clara tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi di dalam hatinya, kecurigaan membara. Esok harinya, ia memutuskan menyelidiki sendiri. Saat Edwin pergi ke kantor, Clara membuka pintu kamar tamu. Belakang. Ruangan itu rapi. Ada boneka, ada buku gambar, dan ada foto kecil yang terlipat di bawah bantal. Ia mengambilnya. Dan saat melihat wajah wanita dalam foto itu, wanita dengan pakaian sederhana dan senyum hangat, wajah Clara langsung memucat. Ia mengenali wanita itu. Wanita itu pernah datang 6 tahun lalu ke rumah Edwin. Menangis, membawa bayi, mengaku-ngaku sebagai ibu dari anak Edwin. Tapi Clara menolaknya mentah-mentah.
menyuruh satpam mengusirnya. Karena bagi Clara, keluarga mereka harus bersih, tidak boleh ada noda. Kini, gadis itu di sini, dan darah di tubuhnya adalah darah Edwin. Clara berdiri lama di kamar itu. Tangan kanannya mencengkeram bingkai foto, dan di matanya ada api yang mulai menyala. Api dari rasa terhina, cemburu, dan kemarahan yang selama ini tersembunyi di balik gaun-gaun mahal dan parfum luar negeri. Ia tidak akan diam saja, tidak kali ini. Malam itu hujan turun deras membasahi seluruh halaman rumah Edwin Santoso. Angin berhembus kencang, menggoyang tirai-tirai mahal yang biasanya hanya bergerak lembut oleh kipas angin sentral. Di dalam kamar tamu belakang, gadis kecil itu sudah tertidur. Tubuhnya mungil, wajahnya tenang tapi pelukannya erat, seolah dunia bisa merebut satu-satunya benda yang ia miliki. Boneka rusak warisan sang ibu. Clara berdiri di ambang pintu. Napasnya berat. Ia membuka pintu pelan-pelan, langkah kakinya nyaris tak bersuara di atas lantai marmer dingin. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu meja di sudut kamar. Cahaya kuning redup menyorot wajah si gadis, dan sesuatu di dalam hati Clara bergemuruh. Bukan iba, tapi kemarahan. Luka. Pengkhianatan. Ia melangkah mendekat. Di meja samping ranjang ada foto yang setengah tersembunyi di bawah boneka. Ia tarik foto itu dengan pelan, dan ketika dilihatnya jelas, darah Clara mendidih. Itu adalah foto lama. Wajah Edwin masih muda, mengenakan kemeja lusuh, tersenyum lebar di samping seorang perempuan desa. Wanita itu adalah Sari, mantan pembantu rumah tangga mereka dulu. Perempuan yang datang membawa bayi dan mengatakan bahwa bayi itu adalah anak dari Edwin. Waktu itu Clara menertawakannya. Ia yakin wanita itu hanya ingin uang, dan Edwin hanya diam, tidak mengaku, tidak membantah. Ia membayar Sari dan cerita itu dikubur dalam diam. Kini kebenaran itu berdiri hidup, bernapas, tidur dan menangis di dalam rumah mereka. Clara mematung beberapa saat, lalu berbalik cepat. Matanya merah. Ia tidak menunggu pagi. Ia tidak menunggu Edwin pulang. Ia tidak menunggu klarifikasi. Ia ingin dunia tahu. Pagi harinya, matahari baru saja muncul. Langit masih kelabu sisa hujan semalam. Edwin duduk di meja makan, membuka koran, minum kopi, mencoba bersikap biasa. Tapi hatinya resah. Ia tahu, suatu saat, semuanya akan meledak. Dan saat itulah, Clara masuk ke ruang makan dengan ponsel di tangan. Dan gadis kecil itu digandeng paksa oleh salah satu pembantu yang terlihat ketakutan. "Selamat pagi Indonesia," kata Clara tajam sambil menekan tombol live di aplikasi media sosialnya. "Hari ini kalian akan mengenal siapa sebenarnya Edwin Santoso, sosok yang disebut teladan keluarga Indonesia oleh majalah bisnis tahun lalu." Edwin mendongak. Wajahnya langsung pucat. Clara mengarahkan kamera ke si gadis, yang terlihat bingung dan ketakutan. Inilah anak yang ditolak, anak yang disembunyikan. Bukti hidup dari pengkhianatan seorang suami yang munafik. Suasana rumah hening. Semua pembantu berdiri terpaku, sopir, tukang kebun. Semua menyaksikan kejadian itu, tak percaya. Clara berbicara terus di depan kamera. Matanya menyala. Mulutnya tak berhenti menyerang. Ia memperlihatkan foto, boneka, dan wajah anak itu, satu persatu seperti jaksa di ruang sidang. Live streaming itu viral. Dalam hitungan menit, akun gosip mulai menyebarkannya. Judulnya, Edwin Santoso sembunyikan anak haram dari mantan pembantu. Grup WhatsApp keluarga, kantor, dan arisan mulai penuh dengan link video tersebut. Di TV swasta, infotainment pagi membahasnya panjang lebar. Tayangan ulang terus diputar, wajah Edwin di zoom saat menahan air mata di meja makan. Di kantor pusat, investor panik. Saham perusahaan turun drastis. Rapat darurat diadakan tanpa kehadiran Edwin. Nama baiknya hancur dalam semalam. Namun yang paling menghantam bukanlah berita, tapi ekspresi anak itu. Gadis kecil itu berdiri di tengah ruang makan, memandangi semua orang dengan tatapan kosong. Ia tak menangis, tapi tubuhnya menggigil. Ia tak mengerti kenapa dipermalukan begitu. Ia hanya ingin ayah. Ia hanya ingin cinta. Dan
Edwin tak sanggup berdiri. Tubuhnya lemas, matanya sembab. Ia melihat putrinya, satu-satunya hal yang nyata dalam hidupnya, dijadikan alat balas dendam. Malam itu, Edwin mengurung diri di ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar di balik meja dari kayu jati. Di hadapannya penghargaan demi penghargaan, foto bersama tokoh nasional, artikel koran yang dulu ia banggakan. Semuanya terasa kosong, hampa. Lalu ia berdiri, ia berjalan ke kamar anak itu. Si gadis sedang menggambar di lantai, dengan krayon yang dibelinya diam-diam. "Maafkan ayah," kata Edwin sambil berlutut di hadapannya. Ayah sudah diam terlalu lama. Esok harinya, ia menggelar konferensi pers. Di sebuah aula sederhana, tanpa jas, tanpa dasi. Hanya Edwin, seorang ayah yang terlambat. Wartawan membludak. Mikrofon menyorot wajahnya dari segala arah. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ya, dia anak saya. Dan saya telah menjadi lelaki paling pengecut yang pernah ada." Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah tak tahu bahwa sebuah badai lain sedang menunggu untuk meledak. Jalanan sekitar gedung pertemuan kecil di daerah Cikini penuh dengan wartawan. Kamera, mikrofon, dan siaran langsung dari puluhan media nasional menyorot satu pintu. Pintu tempat Edwin Santoso akan muncul. Ia tiba tanpa sopir, tanpa pengawal. Mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam sederhana. Tak ada setelan jas, tak ada jam tangan mewah. Rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya letih, tapi matanya penuh tekad. Di dalam aula sederhana, kursi-kursi sudah dipenuhi wartawan dan undangan. Di tengah kerumunan berdiri sebuah meja panjang. Di atasnya mikrofon berdiri seperti saksi. Di belakangnya, sebuah spanduk putih polos, tanpa logo. Tanpa sponsor, Edwin berdiri di depan mikrofon. Suara flash kamera berdentum seperti petir. Para wartawan bersiap. Dan Edwin menatap langsung ke arah lensa lalu membuka mulutnya. "Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai tokoh publik, tapi sebagai seorang ayah yang gagal." Semua menjadi hening. Ia menarik napas panjang. Tangannya bergetar tapi ia terus bicara. 6 tahun lalu saya mengabaikan seorang wanita yang mengatakan bahwa ia mengandung anak saya. Saya menutup telinga, saya menutup hati, dan saya membungkam kebenaran dengan uang. Beberapa wartawan saling menatap. Seorang reporter senior dari TV nasional meneteskan air mata. Edwin melanjutkan, "Dan kini anak itu hidup. Ia tinggal di rumah saya. Ia tidak meminta apapun, tidak kekayaan, tidak pengakuan, hanya pelukan." Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu membuka saku dan mengeluarkan sesuatu. Jam tangan mewah Rolex. Ia meletakkannya di meja. Kemudian membuka kancing lengan kemejanya, melepas manset emas. Lalu dasi, walau hari itu ia tak mengenakannya. Ia keluarkan dari saku. "Semua ini," katanya lirih, "membuat saya lupa bagaimana caranya mencintai." Lalu ia membungkuk. Dan di hadapan semua orang, Edwin berlutut. "Saya meminta maaf kepada anak saya, kepada ibunya, kepada kalian semua yang pernah percaya pada saya." Wartawan terdiam. Tidak ada yang berani mengganggu momen itu. Tangis kecil terdengar dari belakang ruangan. Beberapa orang mulai menunduk terharu. Tapi di tempat lain di rumah besar di Menteng, Clara menonton siaran langsung itu di layar televisi besar di ruang tamunya. Ia berdiri di samping jendela, wajahnya gelap. Tangannya menggenggam remote dengan erat. Pengakuan Edwin di depan publik membuatnya merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Bukan karena perselingkuhan, tapi karena Edwin memilih menanggung malu demi seorang anak yang bukan dari dirinya. Clara mencoba menghubungi pengacara perusahaan. Ia ingin mempertahankan nama keluarga, ingin menjaga aset, tapi ternyata dunia tak lagi memihaknya. Media sosial berubah arah. Opini publik berbalik. Komentar-komentar pedas justru ditujukan padanya. Kenapa seorang ibu tak bisa menerima anak kecil tak berdosa? Clara lebih peduli pada reputasi daripada cinta. Di kantor, para investor menarik diri dari pihak Clara. Mereka melihat ketulusan Edwin. Mereka melihat kekuatan dari kejujuran.
Mereka tahu, publik memihak Edwin sekarang. Dan saat itulah Edwin melakukan langkah terakhir yang mengejutkan semua orang. Dalam video resmi perusahaan, Edwin berdiri di depan kamera sambil memegang dokumen hukum. Mulai hari ini, saya menyerahkan seluruh saham saya atas nama anak saya. Saya tidak bisa mengembalikan waktu, tapi saya bisa memberikan masa depan. Reaksi publik luar biasa. Warga desa tempat Sari dulu tinggal mengadakan syukuran kecil. Di pos ronda, warga menyetel TV tabung dan menonton ulang video pidato Edwin sambil menangis haru. Akhirnya, orang kaya yang punya hati, kata Pak Lurah sambil mengusap mata. Edwin kemudian mengunjungi desa itu, tanpa pengawal, tanpa kamera. Hanya dengan satu tujuan, meminta maaf. Ia berdiri di balai desa, di depan warga. Ia menyumbangkan dana untuk membangun sekolah dengan nama putrinya. Ia merenovasi puskesmas yang dulu rusak. Ia menyumbangkan buku, komputer, dan beasiswa untuk anak-anak yatim. Warga menyambutnya dengan pelukan, dengan tangis, dengan doa, dan di tengah mereka, si gadis kecil berdiri, mengenakan baju sederhana warna biru laut. Rambutnya dikepang dua oleh anak-anak kampung. Di tangannya boneka usangnya masih ada. Tapi kali ini ia tersenyum. Clara diam-diam menyaksikan semua itu dari mobil yang diparkir jauh di ujung jalan desa. Ia tak keluar, tapi wajahnya tak lagi sama. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena marah, tapi karena mengerti. Langit sore itu bersih seolah baru saja dicuci oleh hujan kemarin. Udara terasa lebih lembut. Angin berhembus pelan membawa aroma rumput basah dan bunga-bunga yang bermekaran di halaman sebuah panti asuhan kecil di lereng Gunung Ungaran. Di dalam aula sederhana, bangku-bangku plastik berjejer rapi. Anak-anak duduk antusias, sebagian mengenakan seragam sekolah, sebagian hanya mengenakan pakaian biasa, namun wajah mereka ceria. Sebuah panggung kecil dipasang di depan ruangan, dihiasi dengan bunga kertas dan pita warna-warni buatan tangan mereka sendiri. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seorang gadis kecil dan seorang ayah yang akhirnya belajar mencintai. Di balik panggung, gadis kecil itu sedang duduk. Gaunnya sederhana, biru muda dengan rendah putih yang dijahitkan oleh seorang relawan. Rambutnya dikepang rapi. Di pangkuannya, boneka usang kesayangannya yang kini sudah bersih dan dijahit ulang, meski tetap menyimpan bekas luka masa lalu. Edwin berdiri beberapa meter darinya. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang sederhana. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan kamera, hanya tatapan mata yang penuh kebanggaan dan haru. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pengakuan itu. Dunia telah berubah, hidup Edwin telah berubah, tapi yang paling berubah adalah dirinya sendiri. Sejak memberikan saham dan seluruh kekayaannya kepada sang anak, ia memulai dari nol. Ia tak lagi tinggal di rumah mewah. Ia tinggal di rumah sederhana dekat yayasan yang ia bangun bersama warga desa. Ia bangun pagi, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan mengantar anak-anak ke sekolah. Ia menjadi manusia biasa. Dan itulah hidup yang paling ia syukuri. Sore itu, saat pembawa acara memanggil namanya, gadis kecil itu melangkah ke depan panggung. Langkahnya kecil, hati-hati. Tapi matanya bersinar. Ia duduk di depan piano kecil yang disumbangkan oleh seorang donatur. Jari-jarinya gemetar. Tapi ketika ia menatap ke arah ayahnya yang tersenyum dan mengangguk perlahan, semua rasa takut lenyap. Nada pertama mengalun. Sederhana, lambat, tapi penuh rasa. Melodi itu bukan melodi dari lagu terkenal. Itu adalah lagu yang ia ciptakan sendiri. Lagu yang ia mainkan dari ingatan, dari tangis, dari kehilangan, dan dari cinta yang akhirnya ia temukan. Setiap not seperti berkata, "Aku tidak sendiri lagi." Penonton hening, tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara. Beberapa anak mulai terisak, para pengasuh menutupi mulutnya dengan tangan berusaha meredam tangis. Dan Edwin berdiri tegak, tapi air matanya tak bisa ia tahan. Saat lagu selesai, gadis kecil itu berdiri. Ia menatap seluruh hadirin, lalu menatap ayahnya. Dengan langkah kecil tapi yakin, ia mengambil mikrofon. Suara kecilnya terdengar jelas, "Ayah,
Sekarang aku percaya bahwa kamu mencintaiku. Suara tangis meledak di seluruh ruangan. Anak-anak bertepuk tangan. Para relawan berdiri. Semua mata basah. Edwin maju ke depan. Ia berlutut di depan panggung. Anak itu melompat turun dan memeluknya, erat. Mereka berdua menangis, bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini mereka bawa. Akhirnya dilepaskan, dan di sudut ruangan berdiri seorang wanita, Clara. Ia datang tanpa memberitahu siapapun. Ia mengenakan kerudung besar, mencoba menyembunyikan dirinya. Tapi ketika ia melihat gadis kecil itu memeluk ayahnya dengan begitu tulus, ia tak kuasa menahan air mata. Tangisnya pecah, tapi tidak keras. Hanya air mata yang mengalir pelan, sebagai pengakuan tanpa suara bahwa hatinya pun telah dilunakkan oleh cinta. Beberapa hari kemudian, Edwin duduk di beranda rumah barunya bersama putrinya. Mereka menatap matahari tenggelam bersama. Di pangkuan si gadis, boneka lamanya masih ada. "Ayah," katanya pelan. "Ya, apakah kita akan selalu begini? Bersama?" Edwin tersenyum. "Selama kamu mau, ayah akan selalu ada di sini." Ia mencium kening putrinya. Dan di saat itu, dunia terasa sempurna. Ia tak punya perusahaan, tak punya rumah besar, tak punya gelar, tapi ia punya cinta. Ia punya pengampunan. Dan itulah kekayaan sejati. Gadis kecil yang dulu ditolak kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Ia tumbuh bukan hanya sebagai simbol harapan, tapi sebagai bukti bahwa cinta, bila diberi kesempatan, mampu menyembuhkan luka paling dalam. Dan bahwa kadang jalan yang paling tak terduga adalah jalan yang membawa kita pulang.